Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Iya, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Sesuatu yang kita anggap penting, itu sangat bergantung dari bagaimana Bapak Ibu dan saya menaruh nilai untuk hal itu. Apa yang kita anggap penting, belum tentu itu dianggap penting oleh orang lain. Contohnya bagi sebagian orang, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu penting. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan itu bisa merubah cara berpikir kami. Tapi mungkin bagi sebagian orang, membaca dan merenungkan firman itu bukan hal yang penting. Jadi, penting tidaknya sesuatu Bapak Ibu sangat bergantung dari bagaimana kita menaruh nilai untuk hal itu. Yang penting buat saya, belum tentu penting buat orang lain. Yang penting buat Bapak Ibu, belum tentu itu penting buat saya. Jadi penting tidaknya sesuatu itu bergantung dari bagaimana Bapak Ibu dan saya, kita menaruh nilai untuk hal itu. Dan pagi hari ini saya mau berbagi, ada satu judul yang saya mau sampaikan pagi hari ini, judulnya adalah, apakah ini penting? Apakah ini penting? Apakah terhubung dengan Tuhan itu penting? Apakah tinggal di dalam Yesus itu penting? Apakah menghasilkan buah itu penting? Mari kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, Yohanes 15 ini merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya di saat hari-hari terakhir. Karena sebentar lagi Yesus akan berpisah. Yesus akan ditangkap dan Yesus akan disalibkan. Sebab kalau Bapak Ibu baca dari Yohanes 13, Yesus berkata begini, hanya seketika saja aku bersama-sama dengan kamu. Artinya Yesus sedang menyampaikan bahwa sebentar lagi dia akan berpisah. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dan di Yohanes 14 di situ Yesus menjanjikan penghibur. Lalu di Yohanes 15 yang baru Bapak Ibu dan saya baca tadi tentang pokok anggur. Di Yohanes 16 Yesus menjanjikan penghibur bahwa kalau penghibur datang dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Lalu di Yohanes 17 Yesus berdoa tentang kesatuan. Di Yohanes 18 disitulah Yesus ditangkap. Jadi Yohanes 15 Bapak Ibu adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ada dalam satu proses, satu kondisi di mana dia harus mengalami penderitaan yang berat. Dan ini pesan Yesus. Yesus memulai dengan satu pesan begini. Akulah
pokok anggur yang benar. Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Yesus memulai satu pernyataan dengan menyatakan siapa dia, siapa pribadinya. Dia memulai dengan menyatakan begini, akulah pokok anggur. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Yohanes, ada 7 kali Yesus menyatakan siapa dia sesungguhnya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan siapa pribadinya selama 7 kali. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di Yohanes 10 ayat 9, Yesus bilang begini lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10 ayat 11, Yesus bilang lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir di Yohanes 15 tadi, akulah pokok anggur yang benar. Kalau Bapak Ibu membaca 7 kali Yesus menyatakan siapa dia, itu menunjukkan bahwa dia sedang ada dalam satu otoritas. Dia sedang berdiri dan menyatakan bahwa siapa saya sesungguhnya, siapa dia sesungguhnya. Kalau itu dibawa dalam kondisi hari ini Bapak Ibu, Yesus sedang berdiri di tempat ini. Dan dia sedang menyatakan bahwa aku adalah. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Pengenalan kita akan Tuhan dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Pengenalan kita akan Tuhan dimulai dari inisiatifnya Allah, inisiatifnya Tuhan datang dan dia menyatakan siapa dia sesungguhnya. Makanya 7 kali dalam Injil Yohanes Yesus menyatakan aku adalah. Kalau Tuhan tidak datang memperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu dan saya, mari saya bilang ini, kita tidak akan mungkin mengenal dia. Dengan usaha kita, apapun yang kita buat untuk mengenal Tuhan, kalau itu tidak dimulai dari Tuhan memperkenalkan dirinya, semua yang kita lakukan itu tidak akan membawa kita untuk mengenal dia. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 17 ayat pertama, Tuhan datang dan Tuhan berbicara kepada Abraham. Di Kejadian 17 ayat yang pertama dibilang begini, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Yesus memulai dengan menyatakan pribadinya kembali Bapak Ibu. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di depanku dengan tidak bercela. Itu di perjanjian lama. Di Keluaran pasal 6 ayat pertama dan kedua, Yesus berbicara dengan Musa. Keluaran 6 ayat pertama dan kedua bagian A dikatakan begini, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Tuhan bilang apa? Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya pagi ini adalah, apakah semua ini menjadi penting buat kita? Apakah ayat-ayat ini sedang berbicara sesuatu buat Bapak Ibu dan saya?
Apakah ini membuat kita menjadi sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib dan dahsyat luar biasa itu, Dia memilih datang dan menjumpai Bapak Ibu dan saya dimanapun Bapak Ibu berada, dan Dia bilang begini, aku adalah Allah yang Maha Kuasa, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup. Yesus, Tuhan, berinisiatif untuk datang dan Dia memperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu dan saya. Apakah ini menjadi penting buat kita? Apakah ini bisa merubah cara berpikir kita? Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41, Tuhan bicara. Firman Tuhan bilang begini, jangan takut. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab apa Bapak Ibu? Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semua yang Bapak Ibu baca dari atas tadi sedang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang rindu untuk satu hubungan itu terjadi dengan kita. Sebab begini Bapak Ibu, hubungan akan terjadi kalau ada pengenalan. Tanpa pengenalan tidak akan terjadi hubungan. Pengenalan dimulai dengan hubungan Bapak Ibu. Makanya kenapa Tuhan datang dan Tuhan menyatakan aku adalah, aku adalah. Itu kerinduan Tuhan, itu hati Tuhan. Supaya apa terjadi Bapak Ibu? Hubungan kita dengan Tuhan itu terjadi. Sebab pengenalan tidak akan terjadi tanpa hubungan. Dan mari saya bilang ini buat Bapak Ibu. Hubungan yang terjadi bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi hubungan yang terjadi untuk kepentingan kita Bapak Ibu. Tuhan datang memperkenalkan pribadinya. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi Dia datang memperkenalkan dirinya untuk kepentingan Bapak Ibu dan saya. Tujuannya supaya Bapak Ibu dan saya kita dapat mengenal pribadi itu. Kita mengenal Allah yang jelas, Allah yang pasti. Bukan Allah yang abu-abu, bukan Allah yang samar-samar, bukan Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan yang jelas, pribadi yang jelas, pribadi yang pasti. Makanya Dia menyatakan dirinya lengkap. Dia bilang aku adalah pokok anggur, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang dunia. Ini cuma kesimpulan saya Bapak Ibu. Kalau kita renungkan ayat-ayat yang kita baca dari atas tadi, ketika Bapak Ibu dan saya kita terhubung dengan Tuhan, berarti kita sedang terhubung dengan sumber. Bapak Ibu dan saya kita sedang terhubung dengan satu pribadi yang tidak ada batasnya. Waktu Bapak Ibu dan saya kita terhubung, maka ada satu kemampuan ilahi dari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menghadapi segala tantangan, segala persoalan, tekanan, masalah yang datang. Kita punya jaminan yang pasti akan masa depan kita. Kita punya jaminan yang pasti akan hidup kita. Kenapa? Karena kita sedang terhubung dengan satu pribadi yang luar biasa, yang pasti, yang menyatakan bahwa aku adalah. Makanya Bapak Ibu, ketika Petrus berjumpa dengan orang lumpuh di dalam bait Allah, Petrus tidak bimbang Bapak Ibu. Dia tahu bahwa dia sedang terhubung dengan siapa. Petrus tidak bilang waktu dia berjumpa dengan orang lumpuh, tolong cari pendeta dulu. Di mana tolong berdoa untuk orang lumpuh ini dulu. Petrus enggak bingung. Petrus enggak abu-abu Bapak Ibu. Tapi Petrus berdiri dengan yakin. Karena dia tahu begini, dia sedang terhubung dengan sumber tadi. Dia sedang terhubung dengan pribadi yang menyatakan aku adalah, aku adalah. Makanya dia berkata dengan satu kepastian. Dia bilang begini, hai orang lumpuh, lihatlah kepada saya.
Pandanglah kepadaku. Dan Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai? Apa yang dia punyai Bapak Ibu? Pribadi tadi tuh. Pribadi yang menyatakan aku adalah, aku adalah. Petrus terhubung dengan pribadi itu. Makanya dia berani berkata dengan yakin, dengan pasti. Dia bilang begini, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Petrus sangat yakin Bapak Ibu. Dia sedang terhubung dengan siapa? Petrus berdiri dengan yakin dan dia memperkatakan dengan imannya dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Apakah Petrus punya satu andalan atau ada kekuatan selain pribadi itu Bapak Ibu? Dulu mungkin Petrus menolak Yesus, menyangkal Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya satu kepastian, dia punya satu keyakinan bahwa dia sedang terhubung dengan pribadi itu. Makanya waktu dia menghadapi orang lumpuh, dia tidak bimbang. Dia memperkatakan dengan jelas dalam nama Yesus, berjalan. Orang yang hidup terhubung dengan Tuhan, tidak hidup dalam keraguan Bapak Ibu. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, hidup dalam satu kepastian. Waktu menghadapi satu persoalan, kita bukan bimbang, kita bukan ragu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada dalam posisi bimbang, ragu, tolong tanya, apakah benar saya sedang terhubung dengan Tuhan? Apakah benar saya sedang terhubung dengan pokok anggur itu? Sebab kalau Bapak Ibu dan saya terhubung dengan Yesus, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kebimbangan di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya jaminan yang pasti. Pribadi itu pasti Bapak Ibu. Makanya di dalam Kisah Rasul 12, kisah tentang Petrus ini, di dalam Kisah Rasul 3 ayat 12, waktu orang banyak melihat hal yang Petrus lakukan, mereka seperti heran. Di Kisah Rasul 3 ayat 12 bilang begini, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapakah kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Di ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul 3, Petrus bilang begini, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Waktu Bapak Ibu dan saya kita terhubung dengan Yesus, kita akan hidup dalam supranatural Bapak Ibu. Dan itu merupakan hal yang biasa. Bagi orang yang tidak terhubung, itu mungkin sesuatu yang aneh. Dia bertanya-tanya, masa bisa terjadi? Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan akan timbul pertanyaan, kok Bapak itu bisa melakukannya? Seperti orang Israel tadi, mereka keheranan melihat Petrus sedang melakukan satu hal yang luar biasa. Tapi mari saya bilang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya hidup terhubung dengan Tuhan, hal yang supranatural itu akan menjadi gaya hidup kita. Dan itu sesuatu yang biasa terjadi kalau kita terhubung dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, hal-hal itu pasti kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang terhubung dengan Tuhan yang bilang aku adalah tadi itu. Jadi jangan kaget, jangan heran. Kalau si A bisa melakukan satu perkara yang besar. Karena memang dia sedang terhubung dengan sumber yang besar. Yang jadi pertanyaan kalau kita terhubung tapi kita seperti orang yang keheran. Kok bisa terjadi ya? Mari koreksi, benar. Apakah saya sedang terhubung dengan Tuhan? Kalau kita punya pengertian yang benar Bapak Ibu,
maka Bapak Ibu dan saya kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Hal-hal yang menurut orang dunia itu tidak mungkin, tapi bagi kita itu hal yang mungkin Bapak Ibu. Waktu kita punya satu pengertian yang benar, maka dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kita akan berkata begini Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Di dalam Dia tadi itu Bapak Ibu. Yang menyatakan bahwa aku adalah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, sebagai orang tua yang memiliki anak yang bersekolah, bulan-bulan ini saya sangat mengerti. Bulan Juni, bulan Juli. Kenapa saya bilang bulan ini? Karena ini tahun ajaran baru Bapak Ibu. Anak-anak kita akan pindah dari SMP ke SMA. Untuk masuk playgroup saja, itu butuh uang yang tidak kecil Bapak Ibu. Untuk SMA pindah ke perguruan tinggi. Ini bulan-bulan yang Bapak Ibu dan saya kita cukup mengerti kondisi di bulan-bulan ini. Tapi mari saya bilang, kalau Bapak Ibu dan saya kita terhubung dengan Tuhan. Alkitab bilang begini, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi kalau kita menjalani bulan Juni, bulan Juli, dan kalau ada ketakutan di dalam hidup kita, mari koreksi hati kita. Apakah benar saya sedang terhubung dengan sumber itu? Anak saya juga akan pindah ke kelas 3 SMA dan sebentar lagi dia akan ada di perguruan tinggi. Apakah Bapak Ibu punya beban sendiri? Saya juga punya beban Bapak Ibu. Tapi saya juga mengeroksi hati saya. Apakah benar saya sedang terhubung dengan sumber tadi? Saya mau baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Filipi 4 ayat 13. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Waktu Bapak Ibu dan saya terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan pokok anggur, Alkitab bilang begini, firman Tuhan bilang begini, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Apapun keadaannya, saya akan sanggup menghadapi keadaan itu. Bukan karena kekuatan dan kemampuan saya. Bukan karena uang saya banyak, bukan. Tapi karena saya sedang terhubung dengan sumber itu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yesus mengatakan siapa pribadinya, Dia melanjutkan perkataannya tentang siapa saya, siapa Bapak Ibu, siapa kita. Yesus bilang begini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Yesus menyatakan siapa kita. Setelah dia menyatakan siapa pribadinya, dia menyatakan siapa saudara dan saya. Yesus bilang begini, kamulah ranting-rantingnya. Jadi Bapak Ibu dan saya kita adalah ranting. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah kita adalah ranting Bapak Ibu. Kita harus menyadari setiap waktu bahwa Tuhan bilang kita, Tuhan menyatakan kita bahwa kita adalah ranting. Artinya bahwa siapapun kita, mau kita pendeta, hamba Tuhan, mau kita pengusaha, pejabat, pemimpin di kantor, atau apapun jabatan kita Bapak Ibu, saudara dan saya adalah ranting. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun, sebanyak apapun harta kita, kita adalah ranting. Jangan dibalik Bapak Ibu. Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita balik Bapak Ibu. Yesus yang ranting, kita yang pokok.
Yesus menyatakan dengan jelas, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah kita adalah ranting. Hal yang kedua adalah kita harus melekat bersatu dengan pokok. Ranting tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan pokok. Kita perlu melekat dengan Yesus setiap waktu. Sebab di luar Yesus kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ingat, saya, Bapak Ibu dan saya kita adalah ranting. Sebab itu kita harus melekat, kita harus bersatu terhubung dengan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu. Waktu ranting kering, dia akan dibuang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Pengertian dari kata dibuang itu artinya begini Bapak Ibu. Melempar atau melepaskan sesuatu benda tanpa peduli di mana benda itu jatuh. Dan ini berhubungan dengan masa depan kita. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Dibuang itu punya pengertian begini. Melempar atau melepaskan sesuatu benda tanpa peduli di mana benda itu jatuh. Artinya waktu Bapak Ibu dan saya kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita akan dibuang. Kita akan dilempar tanpa peduli kondisi kita. Kalau beta pakai bahasa Ambon begini, terserah Ale mau jadi apa, pasti tinggal. Dan itu berhubungan dengan masa depan kita. Saudara bayangkan begini Bapak Ibu, kalau kita tidak terhubung dengan Yesus, akibatnya Bapak Ibu dan saya kita akan menjadi kering, lalu kita akan dilemparkan tanpa tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Makanya Yesus bilang begini, kamu harus terhubung, kamu harus melekat. Sebab waktu kamu tidak melekat dengan pokok, kamu akan dibuang, kamu akan dilemparkan tanpa tahu apa yang terjadi dengan masa depan. Kamu harus terhubung supaya masa depanmu pasti di dalam Tuhan. Hal ketiga yang perlu kita sadari adalah ranting tidak bisa menghasilkan buah. Sesubur-suburnya ranting tidak bisa menghasilkan buah kalau ia tidak menempel pada pokok anggur. Sekuat-kuatnya kita Bapak Ibu, sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak terhubung dengan Yesus, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan buah. Persoalannya begini Bapak Ibu, ada banyak orang tidak mau bersatu, tidak mau terhubung dengan Yesus, tidak mau terhubung dengan pokok anggur, tapi mereka mengharapkan mereka berbuah. Itu sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Kita memilih untuk berbuah, tapi kita juga tidak mau terhubung. Kita ingin diberkati, kita ingin sukses, kita ingin masa depan anak-anak kita berhasil. Tapi kita juga tidak mau terhubung. Kita mau usaha kita berhasil. Kita mau rumah tangga kita hidup dalam sukacita, dalam berkat, damai sejahtera. Tapi kita juga tidak mau terhubung Bapak Ibu. Sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita merindukan bahwa di dalam rumah tangga kita ada surga. Kita merindukan damai sejahtera ada dalam keluarga kita. Tapi bapak-bapak sebagai imam tidak mau terhubung. Generasi muda dengar ini. Kita punya mimpi yang besar. Kita ingin menjadi sesuatu. Tapi kita juga tidak mau terhubung. Yesus bilang begini, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Jelas Bapak Ibu. Kita ingin berkatnya tapi kita tidak mau terhubung. Kita ingin sembuh tapi kita tidak mau terhubung. Yesus bilang, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita putuskan dalam hidup kita terhubung dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yesus tidak datang dengan satu rayuan Bapak Ibu. Mari saudara, Bapak Ibu, kalau ada kesempatan terhubung ya. Mari Bapak Ibu kalau ada waktu terhubung dengan saya ya. Mari Bapak Ibu, jangan lupa terhubung dengan saya. Yesus sedang melihat satu akibat yang besar buat kehidupan kita ke depan Bapak Ibu. Yesus sedang melihat satu akibat yang besar kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak terhubung dengan Tuhan. Yesus sedang melihat kepada masa depan kita. Makanya dia bilang begini, mari terhubung dengan aku. Yesus tahu dengan pasti, jika kita tidak terhubung dengan dia, maka ini akan terjadi Bapak Ibu. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan buah. Jika Bapak Ibu dan saya tidak terhubung dengan Yesus, dengan sumber itu, kita akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan buah. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menghidupkan, mewujudkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tempat di mana Bapak Ibu dan saya kita ditempatkan. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menyatakan siapa Yesus. Makanya Yesus bilang begini, mari terhubung dengan saya. Yesus bilang begini, tinggallah di dalam aku. Ini bukan untuk kepentingan Yesus. Waktu Yesus bilang tinggal di dalam dia bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan Bapak Ibu dan saya. Untuk Bapak Ibu dan saya menghasilkan buah, kita harus terhubung dengan Tuhan. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan di Yohanes 15 ayat 4 dia bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, 3 kali Yesus menyatakan kata tinggal. Tinggallah di dalam aku. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu akan dibuang. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, itu ada 6 kali Yesus menyatakan tinggallah di dalam aku. Mari kita lihat pengertian kata tinggal Bapak Ibu. Tinggal di dalam Yesus yang pertama adalah begini, menetap. Seseorang yang dikatakan tinggal di dalam Yesus berarti orang itu harus menetap. Orang yang menetap adalah orang yang tinggal berdiam di satu tempat secara permanen dalam waktu yang lama. Makanya waktu Yesus bilang barang siapa tinggal di dalam aku, artinya orang itu harus menetap secara permanen. Orang itu punya hubungan dengan Yesus dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang lama. Sering yang terjadi begini Bapak Ibu. Kita mau terhubung dengan Yesus cuma hari Minggu. Kalau hari Minggu saya mau terhubung dengan Yesus. Nanti hari Kamis saya mau terhubung dengan Yesus. Kalau masuk ke si juga. Kalau tidak masuk ke si, berarti kita cuma terhubung dengan Yesus hari Minggu. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita mengerti tentang kata tinggal, artinya menetap, berarti Bapak Ibu perlu
waktu yang panjang, menetap, permanen, tinggal dengan dia selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu datang cuma hari Minggu, itu bukan menetap Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bertamu. Orang yang bertamu kalau ada perlunya. Beda menetap dengan bertamu Bapak Ibu. Apakah Yesus, kita mau datang dan cuma bertamu dengan Yesus. Tuhan, saya perlu ini, saya butuh ini. Itu bukan menetap, itu bukan tinggal Bapak Ibu. Jadi orang yang bertemu atau orang yang menetap di dalam Tuhan adalah orang yang tinggal secara waktu yang panjang. Permanen Bapak Ibu. Pengertian dari kata tinggal yang pertama adalah menetap. Yang kedua adalah memelihara. Pengertian yang kedua dari kata tinggal adalah memelihara. Pelihara apa Bapak Ibu? Hubungan. Bapak Ibu, saya menetap dengan seorang bidadari. Namanya Simona Litai. Saya bukan bertamu dengan dia Bapak Ibu. Sebelum tahun 2024 memang saya bertamu. Tapi 2004 sejak saat itu kami menetap. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Kalau saya menetap dengan istri saya, berarti saya perlu menjaga hubungan itu Bapak Ibu. Orang yang tinggal dengan Yesus perlu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kalau saya tinggal menetap dengan istri saya akan menjaga hubungan dengan istri saya. Apa yang dia tidak sukai, saya berusaha untuk tidak melakukannya. Apa yang dia sukai, saya akan berusaha untuk melakukannya. Bapak Ibu, istri saya ini kalau sesuatu yang dia tidak sukai, misalnya begini Bapak Ibu. Jangan pernah naik di tempat tidur dengan pakaian yang sudah kita pakai di luar rumah. Itu pasti perang teluk Bapak Ibu. Kalau pakaian ini yang sudah saya pakai di luar rumah lalu saya datang coba naik di tempat tidur, itu pasti heboh. Kita pasti perang sampai pagi. Karena saya mengerti ini kerinduan istri saya menetap dengan dia, saya menjaganya. Dan saya berusaha untuk setiap kali saya dari luar rumah, pakaian itu saya harus ganti sebelum saya naik di atas tempat tidur. Saya sedang menetap dengan istri saya dan saya perlu menjaga hubungan itu. Kalau Bapak Ibu dan saya menetap dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya perlu menjaga hubungan. Hal yang ketiga, pengertian dari kata tinggal adalah bertekun. Kolose 1 ayat 23 bilang begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti bertekun. Mereka bertekun dalam membaca firman Tuhan, bertekun dalam berdoa, bertekun dalam membangun hubungan. Kalau Bapak Ibu baca gaya hidup rasul-rasul setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab bilang begini, mereka semua bertekun dan sehati. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Orang yang tinggal terhubung dengan Yesus, dia akan selalu bertekun. Pengertian yang keempat tentang tinggal adalah menunggu atau menantikan. Bapak Ibu, berapa lama Nuh menunggu sampai air bah itu datang? Berapa lama Nuh mengerjakan batra? 120 tahun Nuh menunggu sampai janji Tuhan itu digenapi. Abraham menunggu selama 25 tahun sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya.
Daud menunggu 15 tahun setelah dia diurapi oleh Samuel. Waktu dia jadi raja. 15 tahun Daud menunggu. Yusuf menunggu 13 tahun sampai dia memimpin, sampai mimpinya digenapi. Murid-murid menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan tetap menunggu sampai janji Tuhan itu digenapi. Orang yang menunggu, dia punya pengharapan, dia punya iman, dia punya kekuatan untuk menjanjikan, menantikan akan janji Tuhan. Sebab dia percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu kita tinggal di dalam Yesus, Yesus bilang begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saat Bapak Ibu dan saya kita berbuat banyak, waktu Bapak Ibu terhubung dengan Tuhan, waktu Bapak Ibu memilih tinggal di dalam Tuhan, Alkitab berjanji begini, kita pasti berbuah banyak. Saat Bapak Ibu dan saya kita berbuah, mari renungkan ini. Ingat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menghasilkan buah, kalau Bapak Ibu sudah terhubung dengan Tuhan, saat Bapak Ibu sedang menghasilkan buah, dan buah kita sedang banyak, mari renungkan dan ingat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah buah itu berasal dari pokok. Ranting tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan buah. Kita perlu menyadari waktu kita berbuah, semua itu asalnya dari Tuhan. Waktu Bapak Ibu bisa melakukan apa saja, Bapak Ibu menolong orang, jadi berkat di luar. Ingat, buah itu datangnya dari Tuhan. Ada satu cerita, dalam 2 Tawarid 26 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5 diceritakan begini. Ini tentang Raja Uzia Bapak Ibu. 2 Tawarid 26 ayat yang ketiga dibilang begini. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekhola dari Yerusalem. Dibilang begini ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di ayat yang ke-16, 2 Tawarid 26 ayat yang ke-16 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong dan ia menyebabkan kehancurannya. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Bapak Ibu jangan sombong. Jangan kita merasa kita mampu. Uzia menjadi sombong ketika dia merasa dia sudah kuat. Sebab begini Bapak Ibu, buah itu datang dari pokok. Uzia memulainya dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Tapi ketika dia kuat, Alkitab bilang begini, dia menjadi sombong. Kita perlu menyadari kalau kita sedang berbuah, bahwa buah itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita rendah hati. Makanya di Jalan Ayepati ada satu toko namanya Jangan Sombong Ale. Mungkin dia ambil dari Uzia ini apa dari kisah Uzia. Jangan sombong Ale. Hal yang kedua adalah ranting yang berbuah banyak pasti memikul beban. Saudara lihat gambar ini. Gambar yang di kiri
Itu pohon yang tidak berbuah, rantingnya pasti tegak berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ranting yang di kanan. Waktu dia berbuah, rantingnya bengkok. Dia bukan tegak lagi. Makanya waktu seseorang, waktu dibilang kita berbuah, kita punya hati untuk memikul beban. Rantingnya akan jongkok, tunduk, berat. Karena ada beban. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang berbuah di kantor dan ada banyak orang yang menghina. Ada banyak orang yang mungkin menganggap remeh apa yang Bapak Ibu lakukan. Ada yang mencemooh Bapak Ibu. Mari saya bilang, buah akan tetap dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan mungkin hatinya tidak enak dengan kita. Tapi percayalah, satu waktu dia akan datang buat kita dan dia akan bertanya begini, bagaimana kamu bisa berbuah ya? Dan itulah kesempatan Bapak Ibu dan saya akan bilang begini, Ale mau berbuah? Terhubung dengan pokok. Orang mungkin akan menghina, mencelah apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi akan ada waktu di mana mata mereka akan tetap melihat kepada buahmu yang manis. Dan hati mereka mengingininya. Dan akan ada waktu di mana mereka akan datang dan bertanya kepada kita. Kamu kelihatan berbuah terus ya. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Kita punya hati yang mau memikul beban. Ketika kita sedang berbuah. Yang berikut adalah ranting yang berbuah harus ditopang. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Ini pohon anggur. Kalau Bapak Ibu lihat anak panah merah, waktu pohon anggur itu mulai berbuah, ada kayu yang dipasang. Ada topangan, ada penyanggah yang dipasang di bawah pohon anggur. Kenapa Bapak Ibu? Supaya pohon anggur ini tetap berdiri dan dia tidak roboh. Waktu Bapak Ibu dan saya sedang berbuah, kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita perlu orang lain. Kita perlu orang lain untuk menopang kita. Kita perlu tertanam di gereja lokal. Kita membutuhkan seorang gembala untuk menuntun kita. Kita memerlukan saudara-saudara kita di komunitas untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Makanya begini Bapak Ibu, mari masuk komunitas. Kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Saat kita sedang berbuah lebat, kita perlu orang lain. Kita perlu seseorang berdiri di samping kita. Kita perlu orang lain menopang kita. Kita perlu gembala untuk menuntun kita. Kita perlu saudara kita untuk berdoa kepada kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kamu tetap berbuah. Buahmu tidak hancur. Kadang-kadang kita berbuah lalu kita tidak perlu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa kita bisa. Kita merasa ini kan hasil usaha saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau berbuah banyak kita perlu orang lain untuk berdoa kepada kita. Kita perlu gembala. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu nasihat. Kita perlu ditopang. Karena orang yang berbuah lebat, dia akan tetap tegak berdiri ketika ada penopang yang menopang kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita sedang berbuah, mari ingat ini Bapak Ibu. Saya mengundang tim musik, boleh ada di depan. Waktu Bapak Ibu dan saya kita sedang berbuah, ingatlah begini Bapak Ibu. Buah itu berasal dari Yesus, buah itu berasal dari pokok. Ranting yang berbuah, kita pasti memikul beban. Yang ketiga adalah ranting yang berbuah harus ditopang. Kita perlu orang lain untuk menopang kita. Kita tidak bisa sendiri, sehebat-hebatnya kita.
Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman kita. Dan yang terakhir, di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 bilang begini. Dalam hal inilah siapa? Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu Bapak Ibu dan saya kita berbuah, bukan untuk nama kita dipuji. Waktu Bapak Ibu sedang terkenal di kantor, di tempat pekerjaan, bukan untuk nama kita disanjung-sanjung. Waktu Bapak Ibu sedang berbuah di lingkungan, bukan untuk kepujian nama kita. Tapi Yesus bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Waktu Bapak Ibu dan saya sedang berbuah, biar Tuhan yang dikenal. Waktu Bapak Ibu dan saya sedang berbuah, kiranya Tuhan dipermuliakan dari buah-buah kehidupan kita. Waktu Bapak Ibu sedang berbuah, di mana saja Tuhan bawa Bapak Ibu. Ingat, buah bukan berasal dari ranting. Buah berasal dari pokok. Kalau hari ini kita masih hidup sampai hari ini, kita ada di tanggal 1 bulan Juni, kita ada di pertengahan tahun ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Yesus. Sumber itu. Teruslah berbuah Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan Matius 5 ayat 16. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan bilang begini. Demikian hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat berbuah Bapak Ibu. Selamat terhubung dengan Tuhan. Kamu pasti berbuah. Dimanapun Tuhan bawa Bapak Ibu, kamu pasti berbuah. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Dan jangan lupa, waktu kami sedang berbuah, waktu hidupmu sedang berbuah, izinkan Tuhan dipermuliakan. Izinkan Tuhan dikenal. Izinkan Tuhan disembah lewat semua perbuatan baik kita.